Satu, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya teman-teman di studio sepertinya gelar-gelarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa gak semangat? Baru hari keempat lo gelar masih ada banyak. Enggak dong, hari harus puasa semangat Ramadan dong. kita. Nah, halo Halo. para Tribuners dan teman-teman semuanya yang udah join, selamat datang di TikTok Tribun Jabar bersama saya. Mungkin kalian baru pertama kali ya ketemu sama muka ini. Kenalin semuanya, aku Reina yang akan bersama-sama menemani kalian di Spirit, tapi tidak sendirian tentunya, juga bersama aku gelar Aldi yang sudah menemani kalian di live TikTok sebelumnya. Iya, kalau sama ini udah nggak asing. Nah, Iya. kalau di sebelah saya ini karena langsung masuk frame, ini ada Ibu Ustazah. Ibu boleh memperkenalkan diri, Ibu? Iya, sebelumnya saya belum mumpuni untuk dikatakan sebagai ustazah, tapi insya Allah kita di sini sharing ya. Temanya yaitu sharing session mengenai Ramadan hari keempat. Saya Sekar Arum Mandalia, sering mahasiswa saya dan orang-orang memanggil saya dengan sebutan Sekar. Ibu Sekar ya Iya. kita panggilnya. Nah, sebelum nanti kita sharing session bersama Bu Sekar, buat teman-teman semua yang udah join, jangan lupa untuk follow dan share TikTok kita Tribun Jabar. Yap. Dan juga yang nonton jangan lupa tap-tap layar karena apa coba gelar hari ini? Karena ada teman-teman kreatif giveaway. lagi baik banget katanya. Betul. Giveaway-nya secara cuma-cuma yaitu adalah top viewers ya. Betul. Top viewers. Top viewers itu kayak gimana sih, Rena? Ya, pokoknya kalian pantengin aja live hari ini dan juga tap layarnya. Top viewers itu jadi kalian harus mengikuti live TikTok Tribun Jabar dari awal sampai selesai. Iya, nah juga buat yang baru join sama acara program kita hari ini nih, sebenarnya Spirit itu apa sih kan gelar ya? Nah, Spirit itu adalah ini program eksklusif kita di Tribun Jabar yang akan menemani kalian selama kurang lebih 2 jam lah ya, dari jam 2 sekarang nih sampai nanti sampai menunggu waktu berbuka puasa. Jadi, bersama-sama. Kita akan ngabuburit bareng di live TikTok Tribun Jabar. Oh iya, ada surprise juga hari ini. Betul. Kita nggak hanya akan berbincang sharing session, karena nanti kita juga bakal melakukan hal-hal yang seru lainnya. Dan juga giveaway tentunya. Jadi stay tune dan tap-tap layar. Betul sekali. Biasanya juga Spirit tuh tayangnya tiap kapan. Oh iya, itu kita diingetin sama Teteh. Terima kasih, Teteh. Terima kasih, Teteh. Nah, untuk kalian yang suka join live Tribun Jabar, kalian harus pantengin Spirit Tribun Jabar setiap Senin sampai Jumat pukul 2 siang. Ya, pukul 14. Ngapain aja, Min? Nah, di Spirit itu nanti kita akan berbagi mengenai tips seputar Ramadan ya. Lalu juga ada sharing bareng Ustadz Ustazah. Lalu juga nanti masak-masak. Dan yang paling kalian suka tentunya adalah giveaway. Pokoknya pantengin terus live TikTok Jabar. Tribun Jabar. Tribun Jabar. TikTok Jabar siapa ya? TikTok Jabar Pemprov kali. Tipe guys. Mohon maklum. Ya, hari keempat lah. Baru, ini masih lama, Gar, masih jam 2. Masih 6 jam lagi kita menuju buka puasa. Enggak, 4 jam, 6 jam. Saya juga error. Nah, kita bakal ada hadiah. Sekali lagi, untuk kalian para penonton setia live TikTok Tribun Jabar, karena hari ini ada hadiah cuma-cuma dari Tribun Jabar, berupa apa, Teteh Reina? Hari ini ada, dapat bocoran adalah voucher iftar katanya. Voucher iftar. Nah, kalau misalnya ternyata nanti bukan, itu giveaway-nya kalian teror aja. Dengan pakai Tribun Jabar DM. Katanya voucher iftar, Kak. Katanya voucher iftar, gak apa-apa. Langsung DM kita atau komen, atau dari sekarang kalian komen-komen, Kak, voucher iftar ya, Kak. Biar pada ingat tuh Tintin. Apalagi sekarang mah bubur tuh suka penuh ya. Ini mah dapat voucher, enak banget. Bisa aja keluarga, bisa aja orang terdekat, kerabat. Pasangan, dikasih, mantan, siapapun lah. Jangan dong. Pada sendiri teuing gitu. Biasa aja. Nah, kita sekali lagi sapa Ibu Sekar. Bagaimana Ibu puasanya hari keempat? Alhamdulillah. Dilancarkan. Alhamdulillah. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, mungkin kalau misalnya di teman-teman di sini ada yang dari Kota Bandung, mahasiswa pasti udah nggak asing sama Ibu ini, karena Ibu ternyata
mengajarnya tidak hanya di satu udah melalang buana ke kampus ini ke kampus itu. Iya, jadi Bapak mungkin ada Yama. mahasiswa-mahasiswanya ibu di Atau sini. barangkali Ibu sekarang menjadi dosen favorit. Coba bisa ditulis di kolom komentar Iya, ya. aku kenal. Nah, itu boleh. Ibu baik banget. Ibu kalau nyiterain drakor tuh baik banget. Iya, tadi Gitu. kita bacaan katanya Iya. ibu suka bercerita di tempat kuliahnya itu sambil ngajar tuh sambil bercerita tentang Drakor, drakor. pendekatan ke mahasiswanya lewat drakor. Nah, Gitu, Gelar. keren banget ya. Nih Gimana? kita nih ya dapat bisik-bisikan gaib tadi Mm-mm. kalau ibu ini adalah seorang akademisi atau pakar di bidang public relation, Oh. CSR, Markom, dan manajemen komunikasi. Ih, gila Dosen di banget. Persis dan juga tadi kita baru tahu juga adalah dosen di TELU. Nah, katanya adalah ibu itu si paling pinter. Oh, Setuju nggak, Bu? kalau dibilang paling pintar jelas bukan saya. Ada langit di atas langit Iya, itu ya. ada langit di atas langit, Betul. betul sekali. Karena apapun yang kita lakukan harus berbentuk dengan ikhlas. Betul. Betul, Gitu. setuju. Walaupun tempatnya dimanapun, mengajar harus ikhlas. Tapi dalam hal ini kita tidak berbicara mengenai materi-materi yang tadi sudah. Tentu saja ya. Enggak dong, Bu. Kita Temanya kan lagi Ramadan gitu Oh, ya. gitu Jadi ya. kita sesuaikan saja. ya karena tema hari ini apa Gelar? Temanya adalah makna dan keutamaan hari keempat Ramadan yang bertepatan di hari Jumat dan puasa Ramadan agar segera diijabah doa kita. Amin, amin ya robbal alamin. Siapa sih yang nggak mau diijabah doanya ya kan? Iya Amin. betul. Nah ini adalah Jumat pertama juga ya Bu di Iya. bulan Ramadan. Oh. Alhamdulillah masih bertemu dengan Jumat pertama. Tadi Jumatan enggak? Jumatan dong. Tapi udah hat-trick kemarin. Enggak. Jumatan adalah ciri khasnya tuh selalu ngantuk ketika khutbah. Sok tanya ke laki-laki. Nanti kita tanya Bu, apa hukumnya bagi laki-laki yang nunda-nunda Jumatan sampai beres? Oh, atau aku nggak tahu ya itu. Bukan saya. Nah, Asli bukan saya, asli. nah tadi kan udah berkenalan Mm-mm. sampai 10 kali ya kita kenal Oh. Ibu sekarang. Kayaknya udah meletek sama ibu tadi. Iya, nah sekali lagi juga kita ingetin sebelum kita masuk ceramah ya buat teman-teman karena kita bakal ada giveaway buat top watcher, top audience kan, Viewers. pantengin top viewer juga untuk tap-tap layarnya dan Betul. nanti juga kalian boleh menyiapkan pertanyaan. Pertanyaan. Karena tadi kata ibu kita ini sifatnya sharing Sharing. session. Kalau Kalau misalnya ada yang kalian punya, bingung, pengen nanya ini, tulis aja di kolom komentar nanti kita bacakan, oke? alright. Nah ibu kita mulai aja Ya Bu ya. sharing sessionnya. Oke, terima kasih untuk AAA yang ada di studio kita. Maaf ya, Bu, agak berisik. Harusnya kita agak ini banget. Iya, malah harus berisik kita ya, harus memeriahkan acara harus kita di hari ini agar memotivasi Betul. ya untuk semua para reviewers yang sedang beribadah puasa. Betul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Alhamdulillah juga kita saat ini diberikan kesempatan untuk melaksanakan bulan Ramadan tahun ini dengan kegembiraan dan kerinduan. Ya. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah satu di antara ibadah yang paling dinanti-nanti dan memiliki keistimewaan bagi umat muslim sedunia, yang tiap detiknya puasa Ramadan mengajarkan kita untuk menghargai tiap nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa yang kita lihat, seperti hal-hal yang kita dengar dengan hal-hal yang baik, seperti bertutur kata dengan baik. Itu salah satu nikmat yang harus kita hargai. Dan juga kita patut bersyukur atas nikmat kesehatan yang telah diberikan dan juga rezeki yang telah diberikan. Puasa tidak hanya menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu dan memenjarakan sifat emosi kita. Namun puasa lebih dari itu mampu meningkatkan kesadaran spiritualitas dan moral kita. Nah, lalu selanjutnya
dari puasa ini kita dapat mempererat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin rekan-rekan di sini ya ada mahasiswa komunikasi sudah diberikan materi mengenai komunikasi transidental ya. Partisipannya adalah Allah dan juga manusia gitu ya. Nah, lalu selanjutnya di hari Jumat ini kita bertepatan di hari Jumat yaitu hari keempat bulan Ramadan kita hari ini. Alangkah baiknya jika Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, saudara-saudara semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah baiknya kita membaca sholawat Ad-Driqni. Ya, sholawat Ad-Driqni, buku yang saya baca tadi, buku pagi dan petang yang disusun oleh Ustadz Fadli Ramadan, menyampaikan barang siapa yang melaksanakan sholawat Ad-Driqni selama 1000 kali pada malam Jumat, hajatnya akan segera dikabulkan melalui perantara Rasulullah. Gitu. Nah, bacaannya seperti ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad dokot hilati Ad-Driqni ya Rasulullah. Lakukan itu 1000 kali pada malam Jumat. Gitu. Insya Allah hajat kita akan terpenuhi. Hajat yang mendesak sekali, misalnya, aduh Bu, saya mau ujian UTS nih, tapi males banget saya baca. Ya, tuh. Usaha dong. Apa perlu saya nyontek aja? Nah, itu salah satu untuk saya mendapatkan nilai yang baik. Nah, itu sifat yang salah. Nah, sifat yang salah. Walaupun waktunya walaupun waktunya sedikit, kita harus membaca materi, setelah itu bacalah sholawat Ad-Driqni gitu. Tujuannya adalah untuk mempercepat keinginan kita, hajat kita tercapai gitu. Dan agar hajat kita tercapai selain itu juga ya, kebetulan ini hari Jumat, karena memang buku yang saya baca tadi, Zikir Pagi dan Petang, menyarankan di hari Jumat untuk bersolawat Ad-Driqni. Di situ jika kita mempercayai hal tersebut, kita membaca 1000 kali pada malam Jumat, tidak hanya malam Jumat saja, di hari-hari lainnya juga bisa. Ya, di hari-hari lainnya juga bisa, karena memang ini keinginan kita yang sangat urgent. Jadi solawat yang urgent itu solawat Ad-Driqni, gitu ya. Solawat Ad-Driqni gitu. Kayak misalnya kita saat ini mendesak sekali ya. Misalnya saya hari ini harus membayar tagihan perkuliahan. Nah, ya kayak misalnya seperti itu ya. Nah, kita bersolawat Ad-Driqni, insya Allah itu akan terbuka jalannya hajat kita gitu. Dan semoga jika kita membaca sholawat Ad-Driqni di hari Jumat, kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah di yaumul kiamah gitu. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Nah, jadi puasa tidak hanya menahan lapar, haus, dahaga saja. Namun puasa esensinya lebih dari itu. Kita dapat yang tadinya kita emosi pada saat berpuasa, inilah kesempatan kita untuk menghilangkan hal-hal negatif dalam diri kita. Seperti misalnya, aduh ada kolak nih jam 2. Kebetulan tadi kita lihat ya. Ada kolak, iya makanya ada kolak nih jam 2, wanginya sudah menggoda. Ya gara-gara ini pekerjaan saya sangat banyak sekali ya, apalagi host-host kita nih pekerjaannya bertumpuk sekali, mengharuskan imun. Yaitu makan, udahlah diem-diem aja di balik layar saya makannya gitu ya. Nah, apakah orang tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah? Ya tentu tidak gitu ya, karena ini salah satu perjuangan kita. Jadi ada 3 golongan yang dijabah doanya oleh Allah. Yang pertama itu pemimpin yang adil, yang kedua
yang kedua orang yang sedang berpuasa di jalan Allah, dan yang ketiga siapa di sini yang pernah dizolimi oleh orang? Aduh. Nah, itu orang yang dizolimi. Nah, orang yang dizolimi akan dijabah gitu doa-doanya. Jadi maka dari itu jika misalnya mahasiswa nih sakit hati oleh dosennya, tidak perlu dibalas. Tidak perlu dibalas karena Allah sendirilah yang nanti akan membalasnya gitu. Karena kita kan termasuk orang teraniaya. Iya, betul. Iya, Berdoa ya, Bu, gitu, iya. Dan jangan sampai juga kita menzolimi orang. Betul. Nah, kita pasti akan mendapat ganjarannya gitu. Jadi setiap apa yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasan gitu. Baik itu ganjaran yang baik, baik itu ganjaran yang buruk. Seperti misalnya tadi saya berbicara mengenai komunikasi transidental, komunikasi dengan Allah. Semakin kita mempercayai Allah sebagai sang kholik yang telah melindungi kita, semakin juga Allah akan memberikan kita gitu. Zaman dulu waktu 2016 saya mengalami stroke, lumpuh sebelah kiri, tidak bisa digerakkan sama sekali gitu. Nah, lalu saya membaca buku komunikasi. Membaca buku komunikasi transidental. Kita harus mempercayai Allah gitu. Dengan cara apa mempercayai Allah? Bacalah Al-Quran. Pada kesempatan hari ini, Ramadan kali ini, siapa yang sudah membaca Al-Quran? Nah, ya alhamdulillah kita semua sudah membaca Al-Quran. Insya Allah gitu ya, Allah semakin dekat sama kita gitu. Nah, lalu yang kedua, pada saat saya sakit, saya tidak bisa melakukan kegiatan apapun hingga jam ngajar saya dikurangi gitu. Sedihnya minta ampun saya. Yang saya biasa cerewet kayak gini dikurangi jam ngajarnya, coba bayangkan. Nah, lalu akhirnya saya membaca Al-Quran, saya berbicara dengan Allah, membaca Al-Quran. Allah pun sendiri sudah tahu apa kebutuhan kita. Iya, oh anak ini ternyata benar-benar ingin sembuh, anak ini benar-benar ingin tobat gitu. Nah, terus akhirnya tidak selang dalam 1 bulan, alhamdulillah tangan saya sedikit bisa digerakkan, terus mata saya yang tertutup bisa untuk melihat. Maka saya sampaikan lagi kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang dirahmati oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, kita harus bersyukur, menghargai tiap nikmat-nikmat yang telah diberikan gitu. Ya, setuju, Bu. Bu, berarti saya harus bersyukur dong, setiap bulan saya gajian, hari itu juga sudah habis gajian saya. Anda ya. Sepertinya susah, Bu. Patut bersyukur juga karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bekerja. Bekerja unconscious. Alam bawah sadar kita, semakin kita bersyukur, semakin Allah akan meringankan. Gitu maksudnya ya, Bu. Iya, memang begitu. Nah, kayak misalnya teman-teman kita nongkrong di Hanamasa, tempat lainnya gitu ya. Tapi kerjaan saya numpuk banget. Saya nggak ada waktu untuk diri saya sendiri gitu. Bersyukur atas pekerjaan yang Anda miliki. Belum tentu setelah dia makan Hanamasa dia bisa kerja. Bingung pulangnya. Pakai apa ongkosnya bisa dipakai. Nah, apalagi kita sudah memasuki Ramadan hari keempat ini ya. Semakin banyak bersedekah, semakin Allah juga akan semakin dekat dengan kita. Nah, sedekah tidak hanya teman-teman memberikan makan dan minum, tidak hanya memberikan uang aja. Saya ikhlas jalan ke sini sedekah. Mbak Raina datang ke sini untuk bekerja, itu salah satu sedekah. Terus berkomunikasi dengan viewers yang ada di rumah masing-masing, itu juga sedekah. Ya kan, lebih baik hari ini kita tidur siang dong. Karena kita sahurnya dari jam 3, tahajud dari jam 3 gitu ya. Kalau dipikir-pikir, nah itu pun juga sama. Kita pasti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu.
Gitu. Adem banget ya. Iya, Jadi adem. adem sekali. Kayak apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini jatuhnya Setiap jadi ya, pahala. iya jatuhnya jadi pahala, dan bahkan pahala itu bisa berlipat-lipat kali jika saudara-saudara, ibu-ibu yang ada di rumah, bapak-bapak yang ada di rumah yang dirahmati Allah, jika kita ikhlas. Itu dia Bu yang sebenarnya sangat mudah diucapkan ya Bu Iya. ikhlas, tapi itu gimana ya Pas implementasinya? esensinya Iya. tuh sangat Iya. sulit ya Karena kan. itu kan termasuk amalan hati Bu ya, Iya, ikhlas ya. betul, Bukan betul. bukan ucapan ya Bu ya. Jadi kan Betul. memang nggak bisa ditakar ini ikhlas nggak ya gitu kan. Iya, betul. Jadi misalnya Bapak Ibu berjualan takjil gitu ya. Bapak Ibu berjualan takjil saja sudah memberikan takjil itu kepada orang yang sedang berpuasa, insya Allah itu ada. Walaupun sedikit yang kita lakukan, walaupun menurut kita nggak mungkin dapat pahala, tapi kan Allah semua itu Nggak bisa semua pakai itu logika Bu ya. keputusan, iya, semua itu keputusan dari Allah, dan tidak memenuhi logika juga. Iya. Tadi tangan saya lumpuh sebelah kanan, mata saya tertutup sebelah kiri, tangan kiri sebelah kiri semuanya mati rasa, tapi dalam 1 bulan saya bisa melakukan gerakan itu lagi, dan akhirnya tadi kelas yang dikurangi ditambahkan lagi. Nah, itu salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah gitu. Bicara tentang ikhlas dan juga tadi pengalaman Ibu sempat stroke ya. Menarik Ibu, apakah saat itu Ibu sempat merasa putus asa ingin menggugat Allah kayak kenapa sih? Pasti Harus saya gitu dari sekian banyak Pasti. orang di dunia. pasti Dan bagaimana Ibu bahkan menemukan titik bangkitnya iya lagi? betul. Jadi gini, setiap orang pasti ada rasa keputusasaan ya. Rasa keputusasaan. Wah, jika tangan saya sebelah kiri mati, kaki saya mati, mata saya tertutup, dan pasti saya akan mati. Dalam hati saya seperti itu. Nah, tapi setelah saya membaca buku tersebut, keyakinan saya akhirnya memuncak. Akhirnya saya penuhi ibadah saya misalnya dengan puasa, dengan membaca Al-Quran, lalu dengan ibadah-ibadah lainnya gitu. Bukan berarti saya termasuk orang yang suci, bukan. Tapi saya memberikan contoh kepada bapak-bapak ibu semua yang ada di sini dan teteh-teteh yang ada di sini, bahwa semakin kita yakin kepada Allah, semakin kesulitan kita akan dipecahkan oleh Allah gitu. Dan seperti halnya misalnya ya, pada saat saya stroke kemarin di rumah sakit, itu ada suster, karena saya di rumah sakit Kristiani. Ada suster yang memberikan motivasi hidup ke saya. Bacain Injil Enggak. Karena karena saya Islam gitu. Saya bukan tidak mau untuk diberikan motivasi oleh beliau, bukan. Tapi saya di sini menilai ternyata masih ada toleransi antar umat beragama. Walaupun saya berjilbab, dia juga menghargai kita. Nah, menghargai antar umat beragama itu juga salah satu ibadah kita gitu. Jadi jangan sampai misalnya Mbak Rena punya tetangga orang Konghucu misalnya, agamanya berbeda, wah nggak mau menerima buah tangan Gong Sifat coy. Gitu apalagi amplop putih gitu. Karena saya beda ideologi gitu. Ya jangan ya. Jangan. Nah, itu berarti kita sudah menyakiti perasaan orang lain. Jangan lakukan hal itu. Nah, seperti itu, hal-hal yang kecil itu pun juga kita akan dinilai. Hal-hal yang kecil itu pun kita juga akan mendapatkan ganjaran dari Allah, ganjaran baik insya Allah gitu. Jadi setiap langkah yang kita lakukan sebelum misalnya saya lupa. Gelar. Misalnya Mas Gelar, sebelum ke kantor Tribun, masuklah ke musola Tribun terlebih dahulu. Tujuannya agar apa? Tujuannya agar pekerjaan urusan di hari ini dilancarkan oleh Allah. Tidak hanya masuk musola saja, sholat sunnah. Iya. Doa bersih. Doa lagi. Gitu. Jadi tidak hanya saya udah masuk musola Bu, tidak hanya masuk musola aja. Sepolos itu.
Tapi lakukan sholat sunnah agar pekerjaan kita yang sulit akan dimudahkan oleh Allah. Nah, itu salah satu berkah kenikmatan yang harus kita syukuri. Gitu. Jadi setiap detik pada saat bulan Ramadan, dan bagi saya tidak hanya bulan Ramadan saja kita harus melakukan hal yang baik seperti ini. Di hari-hari lainnya kita juga harus melakukan hal yang baik. Setiap detiknya kita harus melakukan kebaikan. Betul. Gitu. Kebaikan tidak hanya kita memberikan makan, tidak hanya memberikan minum, tidak hanya memberikan uang, tapi misalnya kebaikan tenaga kita misalnya. Oh, biar Bu, laptopnya saya yang bawa. Oh, biar Bu, disertasinya saya bikin. Oh, saya dengan senang hati, gratis ya. Anak S1 coba teman-teman menawarkan jasa disertasi. Nggak apa-apa. Nah, ini salah satu ibadah ya. Ada Rina, nggak boleh gitu. Tapi harus dengan ikhlas. Nah, Ikhlasnya nanti di akhir disertasi ini Bu bonnya segini. nggak apa-apa asalkan orang tersebut juga ikhlas memberikan gitu. Ikhlas, kayak misalnya bapak becak yang terseok-seok untuk mendorong becaknya, kita bantu untuk mendorong becaknya, bukan karena agar orang lain melihat kebaikan kita, bukan, tapi untuk Allah itu pun juga sudah diberikan pahala. Dan kalau setelah saya baca buku mati pada saat di liang kubur, itu yang ibu baca waktu ibu dalam kondisi stroke, saya takut sekali. Apa sih Bu maksudnya, yang ada nggak sih kata-kata dari buku itu yang ibu ingat bahwa oh iya saya harus kembali percaya sama Allah bahwa ini semua akan berakhir, akan lebih baik. Nah, buku itu menyampaikan pada saya, jika kamu mati, maka bukan harta yang kamu berikan untuk para malaikat Allah agar kamu terhindar dari azab kubur, tapi amal-amalanmu, gitu. Amalan-amalanmu, gitu. Amalan apa yang sudah saya berikan ke Allah? Saya selama ini belum memiliki amalan apapun, gitu. Karena ibadah saya dulu bolong-bolong, gitu ya. Nah, tapi bagaimana caranya agar untuk menutup kebolongan itu? Ya, Allah memberikan saya sakit seperti itu. Oh, berarti maksudnya saya kurang dekat sama Allah. Kamu saya berikan sakit biar kamu lebih dekat sama Allah, gitu. Nah, di tulisan kiamat dalam kubur itu dimaksudkan agar kita selalu mengingat Allah, selalu bersedekah, selalu beribadah sesuai aturannya, gitu. Dan sholat sunnah lainnya, gitu. Nah, jadi kalau waktu luang pergunakan baik-baik untuk ibadah. Setiap waktu luang seperti ini misalnya, daripada kita nonton TikTokan. Nah, iya betul. Mendengarkan Tribun Jabar ini salah satu mendengar hal-hal yang baik, gitu. Untuk singkat tapi menyenangkan. Singkat tapi menyenangkan hati. Nah, itu. Nah, apalagi orang yang bisa menyenangkan viewers. Betul. Itu salah satu ibadah. Penontonnya akan sangat banyak. Lalu juga rekan-rekan di sini yang mengelola vouchernya tersebut juga pasti akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Dari saya. Berarti intinya dari penjelasan Ibu adalah ada hikmah di balik musibah. Ada ikhlas yang harus ditegakkan. Betul? Iya, betul. Ikhlas tuh kayak terdengar sangat mudah sekali ya. Padahal mah. Kalau Ibu gimana sih Bu menyikapi kita misalnya ada sesuatu, dalam contohnya apa ya? Oh, kayak misalnya tugas Ibu nih sebagai dosen, kan dosen tidak hanya mengajar ya Bu, dibebani juga oleh tugas-tugas administrasi. Karena bangga kan ngerjainnya itu. Bagaimana Ibu bisa ikhlas kayak gitu? Nah, jadi setiap kegiatan kita harus lakukan dengan ikhlas. Walaupun pekerjaan kita sangat banyak sekali, walaupun kita dituntut untuk deadline, kan
masukin nilai Iya, gitu iya, ya. Misalnya ke LMS itu Learning Management System itu harus sesuai tanggal, sedangkan mahasiswa belum mengumpulkan tugas. Aduh, Aduh. gimana pengen marah rasanya gitu, apalagi ini di hari Kepala. puasa. Nah, makanya pengen marah rasanya gitu. Nah, caranya bagaimana? WA aja mahasiswanya. Ganteng. Aduh. Ibu ternyata begini pendekatannya, wow. Oke. Sudah dikerjakan belum tugas ibu? Gitu. Langsung dia tap, ini lagi Bu. Ayo ya, 5 menit lagi. Kayak gitu. Dan semuanya itu harus ikhlas, kita juga jangan terbebani. Karena setelah kita dibebani, insya Allah bahagia akan datang untuk kita gitu. Gitu. Jadi apa sih esensi ikhlas? Ikhlas itu kita lillahi ta'ala ke Allah gitu ya. Jadi apapun pekerjaannya jangan berpikiran gajinya berapa, jangan gitu ya. Jadi jangan berpikiran gajinya berapa, aku mau beli ini, jangan dulu. Lakukan tugas dan tanggung jawab job desk kita terlebih dahulu gitu. Selama pekerjaan kita bagus, otomatis bayaran kita akan mengikuti. Nah, gitu. tuh Reina, dengarkan baik-baik. Minta live 1 kali aja. Apa? Itu ya adalah ciri-ciri fitnah di bulan Ramadan, mungkin kita bisa bahas. Gitu. Iya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dicintai Allah, saat ini yang sedang menonton TikTok kita di hari ini, insya Allah mendapatkan berkah yang sangat luar biasa. Gitu. Ya, walaupun banyak FYP lainnya yang menjual Betul. baju untuk lebaran. Iya, Karena bulan Ramadan ini esensinya bukan kita membeli baju lebaran. Itu dia. Bukan kulineran ya Bu ya? Bukan nyari buk berdima. Bukan. Kalau dapat voucher boleh lah. Amin. Amin, saya juga dapat ya. Ibu nggak mau ternyata. Kayak gitu. Jadi esensinya itu bukan beli baju lebaran. Ini terawih bulan pertama penuh sekali di masjid, di musola penuh. Itu makin hari Hari kedua ya makin hari makin menurun jamaahnya gitu. Jadi esensi kita jangan beli baju lebaran dulu. Berarti tetap beli ya Bu ya? Berarti tetap beli ya. Setelah ya kali ya, setelah sholat tarawih baru kita searching. Manusiawi. Iya, manusiawi Memang memang. nggak tutup 24 jam. Iya, iya, betul. Lagi sahur cekot bisa kan? Yang kayak gitu ya. Iya. Nah, jadi esensinya tuh bukan beli baju lebaran, bukan beli oleh-oleh untuk di kampung gitu, tapi esensinya kita berlomba-lomba untuk ibadah menuju kebaikan gitu. Ya, bagaimana kita bisa baik gitu ya kalau bukan hari ini? Siapa tahu aja, naudzubillahi min dzalik, Aduh. tahun depan kita Iya. sudah tidak ada di dunia ini gitu. Nggak ada yang Nah, tahu Bu ya? Ya, nggak ada yang tahu. Maka saya sampaikan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya lah kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan Ramadan tahun ini gitu. Karena sebetulnya sangat sulit sekali pelaksanaannya. Namun jika kita berbicara itu mudah sekali. Tapi gimana caranya? Itu dia, Ibu. How to pia, Ibu pia. Tapi gimana caranya? Tumbuhkan di unconscious kita, di alam bawah sadar kita, setiap azan berkumandang langsung buru-buru sholat. Gitu. Langsung buru-buru sholat. Langsung lakukan apa yang belum pernah kita lakukan, ibadah yang belum kita pernah lakukan, misalnya membaca Al-Quran. Masa sih kita setahun ini tidak khatam Al-Quran satu khataman penuh gitu, masa sih kita tidak membaca Al-Quran? Lalu di tahun depannya lagi tingkatkan lagi 2 khataman Al-Quran, ditingkatkan lagi 3 khataman Al-Quran. Bu, saya jadi nggak jalan-jalan dong. Tapi esensinya bulan puasa bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk ngabuburit,
walaupun itu salah satu kita manusiawi Iya. ya untuk cari buka puasa yang Serba-serbi Ramadan. serba-serbi Ramadan memang seperti Iya. itu gitu. Nah gitu. Iya, itulah Iya. Tribuners ya. Diingat lagi apa yang disampaikan oleh Ibu Sekar, bahwa sesungguhnya ikhlas itu susah. Iya, semua manusia masih belajar ya tentunya Betul. seumur hidup untuk bisa ikhlas. Nah, kalau teman-teman yang nonton nih punya pertanyaan, boleh langsung aja ketik di kolom komentar, nanti akan dibacakan oleh rekan Ada saya, nih. Gelar. Aldia udah ada? Ada nih Apa pertanyaannya? dari akun Aryo Countryboy TMK. Widih. Bu Ustadzah, bagaimana kiat tahan lapar? Gak sengaja nonton iklan masakan. Tapi ya emang susah. Nahan lapar. Apalagi kan di close up gitu ya, gini-gini. Sial banget. Lakukan dengan sholawat, Oh, Gitu. biar ada dengan ngirit. zikir. Iya, gitu. Masa kita kalah hanya dengan iklan Ih. makanan di TV atau FYP gitu? Masa Lemah kita sekali kalah? Nah, iman kita terlalu lemah untuk hal itu. Dengerin Tribuners Ya, tuh. maka Dijawab lakukan ya. dengan zikir, Hmm. lakukan dengan zikir gitu. Tidur siang pun juga boleh gitu, asal jangan terlalu kebablasan. Habis sahur sampai maghrib, nggak boleh gitu. Ya. Gitu. Ayo siapapun Iya. Tribuners Tadi siapa ya. yang nanya? Aryo Iya, begitu Kak Aryo. Country Boy. Langsung berzikir kalau lihat masakan-masakan enak lewat Instagram atau TikTok ya. Iya. Karena itu bisa menjadi tameng buat Anda, oke? Oke, siapapun yang mau menanya ke Ibu Sada bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, kalau Gelar punya pertanyaan nggak? Aku mah ada, tadi udah nyiapin. Oke, apa tuh Karena kan pertanyaannya? temanya kan seputar hari Jumat ya Bu ya, Iya. penuh berkah. Nah, terus tadi juga disinggung soal ibadah doa, kalau doa di hari Jumat juga ibadah. Nah, sebenarnya tuh Jumat yang kapan Ibu? Waktunya itu sebenarnya kapan doa kita diijabah, itu aja sih Bu. Iya. Tadi buku yang sudah saya baca mengenai zikir pagi dan zikir petang susunan Ustadz Fadli Ramadan menyampaikan solawat adrikni gitu. Solawat adrikni, barang siapa yang melaksanakan solawat adrikni 1000 kali di malam Jumat gitu, maka niscaya hajat kita akan terpenuhi melalui perantara Rasulullah. Jadi malam Jumat lebih afdol. Oke. Gitu. Tapi sholawat adrikni pun juga bisa kita lakukan di hari-hari lainnya gitu. Jadi Anda pun juga jangan putus asa. Gitu. Jadi segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya, dan Allah tidak akan menguji umatnya di batas kemampuan umatnya. Betul. Gitu. Itu dia ya, Bu, ya, yang kadang mungkin sulitnya bagi orang-orang baru dikasih kayak misalnya nauzubillah jatuh dari motor kayak berasa hidup ini Allah tidak adil gitu ya. Jangan pernah menghardik Allah, jangan pernah berpikiran negatif mengenai Allah. Semua itu pasti ada hikmahnya. Gitu. Semua itu pasti ada hikmahnya. Nah, ini ada lagi nih yang nanya dari akun Wirastimurni. Ibu, bagaimana cara khusyuk beribadah di bulan Ramadan? Apa aja kiat-kiatnya? Kiat khusyuk di bulan Ramadan yang pastinya ya kita juga dituntut untuk memasak ya, ibu-ibu namanya juga ibu-ibu dituntut untuk memasak sahur, masak berbuka puasa. Terus bagaimana caranya agar kita khusyuk gitu? Lakukan misalnya sebelum melakukan masak kita baca Al-Quran terlebih dahulu, sholat sunnah terlebih dahulu, misalnya sebelum sahur, lalu setelah itu masak, setelah masak sudah matang, orang-orang sudah sahur, sekeluarga sahur, baru kita melaksanakan ibadah lagi. Lalu selanjutnya lagi juga sama, pada saat berbuka puasa, sebelum berbuka puasa kita baca doa dulu, baca Al-Quran dulu, sholat sunnah sebanyaknya dulu, lalu setelah itu kita masak buka puasa, lalu setelah itu sekeluarga sudah berbuka puasa, kita lanjutkan lagi ibadah kita gitu. Jadi tidak ada sulitnya untuk bagaimana agar khusyuk gitu, tidak ada sulitnya. Itu ya Ibu Wirastimurti, bisa dicoba tips dari Ibu Sada. Oke.
Ini ada lagi Ibu dari Mama Shopping. Ini dari awal live TikTok ya, Mama Shopping selalu ada. Mama Shopping. Sapa-sapa dulu dong yang join. Ini kata Mama Shopping, Ibu Ustadzah kelihatan lembut banget, enak didengar. Gimana caranya bisa kayak Ibu? Tapi emang Ibu, jujur Ibu, Jadi nggak bosan loh Bu ngedengerinnya kayak. ini Aduh, masa AC sih? studio kalah Ibu Aduh, sama Oke, itu lebay. kelebayan gitu, kelebayan Tapi ya. asli Ibu, adem Bu, adem. Nggak Ya tahu Allah, nih. amin, amin. Ibu boleh Oh gitu. di spill Bu tata cara public speakingnya Oh mungkin Bu. gitu, ya Allah ya. Masya Allah, terima kasih banyak. Tapi saya manusia penuh kekurangan. Gitu, manusia penuh kekurangan, manusia yang belum mumpuni ilmunya. Tapi saya saat ini sedang belajar. Belajar segala apapun, mungkin dari TT-TT AA yang ada di sini kompak sekali. Ini saya juga belajar gimana caranya memanajemen kekompakan. Lalu saya juga belajar juga pada saat saya berjalan ke sini, saya berdoa dulu kan biar tidak macet, biar tepat waktu Iya, datang ke sini, seperti itu. Nah, sebetulnya untuk menjadi saya bukan contoh yang baik, tapi agar bisa melembutkan hati, melembutkan pikiran, memenjarakan pikiran yang negatif gitu ya. Nah, kita utamanya itu salah satunya harus ikhlas. Itu guys. Dari awal sampai akhir ikhlas. Ikhlas. I Kita sampai harus S. ikhlas gitu. Jadi apapun yang dilakukan di hari ini, hujan tadi pagi. Waduh, pokoknya jangan sampai saya kehujanan ya untuk jalan ke tribun. Nah, akhirnya alhamdulillah Allah tidak memberikan hujan di siang hari ini. Nah, itu juga salah satu bentuk kenikmatan. Nah, terus saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman baru yang ada di sini, itu juga salah satu kenikmatan kayak gitu. Jadi intinya agar lembut. Nah, agar lembut, dilembutkan hatinya, ya salah satunya itu zikir dalam hati. Agar apa? Pada saat kita berbicara juga tidak materinya apa yang disampaikan apa seperti itu. Iya. Penerima juga bisa ya, memahami ya Bu. Iya, penerima memahami. Nah, seperti itu tadi. Jadi kita harus menyerahkan segala apapun pada Allah. Ya. Menyerahkan segala apapun itu berupa apa? Keluarga kita, suami kita, anak kita, gitu. Tidak perlu kita takut anak kita nanti akan terjadi apa-apa. Kita serahkan ke Allah. Karena dia pun milik Allah gitu. Dia pun milik Allah gitu ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Allah, apapun yang diberikan oleh Allah, cobaan dan lain sebagainya, itu salah satu ada hikmahnya di balik itu. Gitu. Ya ternyata yang Next, saya boleh bertanya? Boleh. Nah, Bu, berkaitan juga tadi. Gimana sih apa yang Ibu lakukan nih untuk bisa sabar gitu? Contoh misalnya kita saya nih sering Bu, kalau lagi hujan, kan saya sebagai pengguna kendaraan transportasi umum, terus saya lagi nunggu angkot pinggir jalan. Tiba-tiba ada motor ngebut banget kecipratan tuh lagi hujan, motor ke baju kita. Kan marah tuh ya. Iya, kan ini emosi tuh. Dasar ini cuma nggak bisa diapa-apain lagi, sambat. Iya, maunya mengeluarkan kata-kata. Maksudnya apa sih yang seharusnya kita lakukan saat itu? Saat istighfar yang maksudnya ada hal enggak sih Bu? Iya. Kita harus sampaikan istighfar dalam hati. Memang kita manusiawi, pasti ada emosi. Gitu, pasti ada emosi, dan di setiap yang kita lakukan pasti ada balasannya. Jadi tenang aja, Teh. Siapa tahu kan naik angkotnya ngeber. Bisa jadi si angkot itu membawa ibu yang mau melahirkan, coba. Oh iya, harus cepet-cepet. Kalau misalnya kita mengumpat dengan kata-kata yang jelek, apa yang terjadi? Nah, gitu, kita harus positive thinking. Gitu. Jadi intinya tahan dulu, istighfar dulu, baru ngumpat. Oh bukan ya? Ngumpat tetap. Nggak boleh lah. Gitu. Ini udah banyak tahu yang join sekarang. Hai, semua teman-teman. Ada siapa aja? Nung Khas.
Nunghas, halo Bu Sekar, kata Ibu. Oh iya, Bu Nunung. Oh, Bu Nunung. Ya, Bu Nunung. Beliau dosen komunikasi organisasi di IAI Persis. Oh, Oh, terus ini ada Ibu, kayaknya ini mahasiswa Ibu deh. Dosen Eh. aku keren banget, pakai Oh, amat love. oh. Aduh. Oh, nanti kamu dapat nilai A ya. Catat, tagih aja. tadi siapa namanya mahasiswanya Ibu? Aduh, pakai namanya A-nya namanya Candaku gitu. 780 tolong di share ini link live-nya ke teman-teman. Kasih tahu kalau misalnya ujungnya Ibu di komen dapat nilai A. Jadi screenshot komenan Anda, screenshot. Kirim ke Ibu ya. kirim ke Ibu dan Ibu ini saya. linknya tolong di share di grup kelas. Saya nggak ngerti pelajaran ini, jadi A aja ya. Boleh. Lagi aja. Itu terus ada dari Leopard, ada dari Teh Robot. Ini ada Leopard mau nanya lagi, boleh ya? Oh, boleh. Apa pengertian puasa secara bahasa dan istilah Bu Ustadzah? Mohon penjelasannya. Aduh, teoritis banget ya. Istilah secara bahasa itu menahan lapar dan menahan haus. Dan hawa nafsu serta memenjarakan sifat-sifat emosional kita. Namun lebih dari itu, puasa memiliki esensi yang lebih, mampu meningkatkan kesadaran rohaniah dan moralitas kita. Gitu. Berarti bisa ini ya, Iya. efeknya bisa menahan diri ya Bu ya. Nah, betul. Nah, terus kalau misalnya di angkot, abang angkotnya buru-buru kenceng banget ya. Aduh nih abang angkot nih, aduh kurang ajar sampai saya kejedot dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu salah satu mengumpat kan, menyampaikan kurang ajar gitu ya. Itu kan salah satu mengumpat, jangan sampai disampaikan di mulut kita. Sampaikan astagfirullahaladzim, sadarkanlah supir angkot itu ya Allah, sadarkanlah ya Allah. Tepuk pundaknya Bang. Iya. Gitu. Jangan, takutnya nanti dia jatuh hati. Oh, aduh. Kali gini. Siap, Neng. Terus ini kan bukan gitu. Ya, itu ya AA Leopard. Itu. Ini ada lagi Ibu, boleh ya? Dari Aulia. Ustadzah, bagaimana menyikapi orang yang gemar ngajak bergibah, sedangkan kita tidak ingin ikut kebagian dosa pas puasa? Aduh, nah ini sering Ini Bu. adalah salah satu ujian yang tidak kita antisipasi ya, karena datangnya bisa dari mana aja Bu. Dari mana aja. Apalagi ada media gosip kan. Iya, benar-benar ya. Ibu Iya. boleh dijawab. Jadi bagaimana caranya agar kita tidak gibah Iya, gitu. betul. Nah, kita harus menghindari kelompok orang-orang yang bergibah gitu. Karena bergibah pun juga akan mengurangi esensi puasa kita. Nilai pahalanya Bu ya. Nah, nilai ya. pahalanya akan berkurang, kan sayang. Iya. Jadi lebih baik kita hindari. Maaf ya, saya mau sholat dulu. Ya udah habis sholat kita ngobrol ya. Nah, gibah lagi. Aja bohong. Gibah lagi ya. Nah gibah itu salah satu memang yang tidak bisa kita hindari. Nah, bagaimana caranya agar tidak bergibah? Kita harus menceritakan misalnya hari ini hari yang positif sekali untuk saya. Mulai dari jalan kaki saya lakukan untuk melakukan kegiatan saya misalnya seperti itu. Lalu selanjutnya untuk cara agar kita terhindar dari gibah, kan gibah juga bukan kita misalnya ya yang pertama memulainya bukan kita, bagaimana caranya? Ya satu-satunya kita harus menghindari itu gitu. Karena kenapa? Gibah merembet ke fitnah. Gitu, merembet ke fitnah. Fitnah merembet ke hal-hal kebohongan. Nah, ini bohong. Allah paling tidak suka manusia yang berbohong. Gitu. Agar apa? Agar saya bisa meyakinkan orang lain, maka saya berbohong. Nah, itu salah sekali, dosa besar itu berbohong gitu. Walaupun tujuannya adalah menurut dia adalah kebaikan. Gitu. Itu. Bohong adalah bohong ya Bu ya. Ya, bohong adalah bohong. Gak ada tapi-tapi. Gak ada tapi-tapian. Bu. Nah, seperti misalnya halnya kita ingin beribadah, misalnya ya, ingin beribadah umroh gitu ya. Umroh itu bukan untuk rekreasi,
Tapi umroh itu salah satu ibadah gitu. Salah satu ibadah training kita terlebih dahulu sebelum menuju haji Iya. gitu. Jadi bukan untuk mempromosikan, aku umroh loh. Tuh ada yang niat kemarin tuh ada yang niat bikin konten Loh. gitu kalau dapat umroh tuh. Siapa Jangan. yang mana? Nggak tahu siapa. Ada di sini orangnya. Yang itu Bu kalau nggak tahu. Jangan-jangan Mas Gelar ya? Bukan Jangan-jangan Ibu. Voucher umroh mau langsung Oh. bikin konten 30 episode. Oh. Ada Bu. Padahal umroh itu sama juga untuk penebusan dosa gitu, memohon maaf ke setiap orang di sekeliling kita, ke saudara kita, ke anak kita, ke suami kita, ke mertua kita gitu. Bukan esensinya untuk kita memamerkan diri, ini loh aku umroh, ini loh aku umroh gitu. Bukan saya yang ngomong ya. Punten ya Mas, boleh nggak kamera jadi surat itu nggak boleh. Panas Abdi. Tuh Tribuners ingat. Nah, kalau itu juga- umroh tuh. Nah, itu juga akan mengurangi pahala puasa kita. Apalagi umrohnya pada saat pas Ramadan gitu. Gitu. Ada lagi nggak ya? Kita lihat dulu. Ada nih, oh banyak banget. Kita pilih-pilih aja ya. Oke. Ini ada satu lagi Bu dari Ibu Sri Nur Hasanah. Ibu, apa keutamaan sholawat hadis ini dibandingkan dengan sholawat lainnya? Ini udah dijawab, tapi Iya. boleh dijelaskan lagi Iya. ya. Keutamaan sholawat adrik nih jika ibu siapa tadi? Ibu Ibu Sri Nur Hasanah yang dicintai oleh Allah, keutamaannya salah satunya apabila ibu mengerjakan sholawat adrik nih di hari Jumat, di malam Jumat 1000 kali, maka Allah akan memenuhi hajatnya gitu ya, melalui perantara Rasulullah gitu. Jadi jika kita membaca itu, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah gitu. Gitu. Itu ya Ibu Sri. Tadi contohin ya di sebelum kita on kan ya, kalau misalnya lagi bingung banget bayar UKT besok belum ada uangnya. Anak saya belum bayar utang. Gitu. Bisa diamalkan sholawat adrik. Gitu malam Jumat ya. Iya. Ada lagi tadi pertanyaan kan masih ada. Ini ada tanggapan dari Aryo, ibadah kok pengumuman betul. Nggak boleh. Abi menuju lokasi kedua sekedap, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Iya, iya. Berhubungan dengan itu ya gimana jadinya Bu kalau misalnya orang-orang kan mau umroh atau mau haji biasa kan mengadakan walimah Syukuran. safar ya. Oh, Oh iya, Juga. syukuran itu Mengundang dimaksudkan tetangga. untuk kita memohon maaf Oh, oke. selama Ingetin kita niatnya hidup itu, Bu, ya. jika ada salah kata atau yang disengaja maupun tidak, itu maksudnya. Oke. Jadi bukan pamer ngasih tahu ke orang-orang kita akan Bukan, berangkat ke tanah bukan, suci ya, Bu, ya? bukan esensinya. Tapi kalau misalnya memamerkan, ini loh aku mau umroh tanpa meminta maaf ke tetangga sebelah atau ke saudara-saudara kita, ya itu juga salah gitu. Jadi maksud dari umroh adalah training kita, ibadah kita sebelum kita haji gitu. Oke. Gitu. Ya semoga bisa dimaafkan oleh tetangga-tetangga Iya. kita gitu ya setelah kita pengajian gitu. Ada salah maupun tidak gitu. Iya. Karena kita kan tidak terasa gitu. Kita menyakiti tetangga kita Iya, tidak betul. terasa gitu. Walaupun aku kan diam aja di rumah, tapi bisa jadi dalam kediaman kita di dalam rumah menyinggung perasaan tetangga. Iya sih bener. Jadi Kok gimana dia tuh, diem Teh, Bu? aja aku sebel deh. Nggak, diam tapi gini. Terus Ternyata si ibu ngomongin ini. ya, terus ngomongin gitu. Si ibu ini. Di WA di grup RT. Ibu jangan ya. Di grup RT ada pertanyaan nih Bu katanya. Iya. Bagaimana cara baik untuk membangunkan orang lain sahur? Iya. Oke. Kan banyak tuh Bu yang sahur-sahur versi racing. Iya. Versi racing. Ada. Bro. Oh iya, terus yang Oh, rap pakai juga yang stiker. satu dia. Oh iya tahu. Nah Terus itu Bu. aneh banget ya sampai 10 tahun lalu nggak kayak gitu ya. Coba Bu boleh. Versi dangdut, iya Bu. Di masjid lagi Bu di Iya, nah beberapa upaya itu salah satu membantu orang yang akan beribadah puasa. Jadi sah-sah saja.
gitu. Namun jangan sampai mengganggu orang lain gitu. Kalau misalnya tetangga kita ada yang sakit jantung, Tahu. nah esensi puasanya malah jadi berbeda, malah jadi berdampak dosa kita akhirnya gitu. Jadi yang lebih baik ya kita puasa membangunkan dengan sewajarnya gitu. Bisik-bisik Bu ya. Bisik-bisik Nggak kan? bangun, Oh, enggak bisik-bisik. lebih shock deh. Iya, aku sahur. Gitu ya. Ya, Jadi harus sewajarnya aja gitu. Kalau misalnya nggak bangun, bangunin lagi. kalau dipercik-percik gitu Bisa, boleh. bisa, nggak apa-apa. Ada kayak pengalamannya di rumah yang paling sering kena cipratan ibu. Cipratan ibu. Ini ada lagi Bu, ini Kakak Aryo kayaknya ini relate banget. Saya emang kebingungan. Satu lagi Bu, katanya Ibu sebaiknya membatalkan puasa itu enaknya takjil dulu atau langsung makan utama Ibu. Karena kalau takjil dulu, takutnya makanan utama nggak kemakan malah mubazir. Nah, ya. Nah, kalau kita mengikuti Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad berbuka pertama kali dengan menggunakan kurma gitu. Kurma lebih afdol gitu. Jadi sebaiknya ya tajil dulu baru makan makanan besar gitu, makan makanan utama gitu. Tapi Bu ya, fenomena sekarang kan takjilnya itu adalah gorengan, es Itu buah, ya. gorengan, es buah, spaghetti misalnya. Iya, Makanan utamanya itu diantep. iya. Takjilnya Tapi makanya baginda Rasulullah itu lebih mengutamakan makan kurma dulu gitu. Nah sekarang bahkan anak-anak muda lebih memilih bukan makan kurma, malah makan gorengan kayak gitu. Es kayak. Bahkan kalau gorengan berempat nanti jadi lupa sholat maghribnya Bu ya. Nah, Itu. terus pada Ayo. saat raweh ngantuk. Habis makan gorengan, makan kangkung. dan ibadah ya. Itu ya Bapak Aryo, mohon disimak ya. Sebaiknya Bapak kurma Aryo, dulu. lagi semangat banget ya hari ini ya. Kayaknya Udah ini ngelis. Hari ini tajil apa ya? Mau langsung ngabuburit nih habis Kalian asar. tau gak yang tren konten di TikTok sekarang yang non muslim berebut iya satu lagi Iya. banget katanya mereka start beritanya dari jam 3. Iya. katanya ada yang nabung dari setahun lalu untuk hunting tajil. Wow, segitu aja. Iya, jadi kita war tajil sama Ya, karena sukacita Ramadan ini tidak hanya ingin dirasakan oleh umat muslim saja sedunia, namun umat lainnya juga ingin merasakan hal itu gitu. Merasakan bagaimana rasanya takjil seperti apa, bagaimana rasanya lebih baik aku duluan lah dibandingkan orang-orang muslim yang beli takjil gitu. Nah, kalau di kita pastikan jadi menghambat seseorang untuk berbuka puasa takjil berarti kan dosa gitu. Kalau di kita di Islam ya gitu. Nah, tapi kita ambil positifnya karena mereka juga ingin merasakan sukacita kita seperti apa sih? Seperti apa sih umat muslim ini kok bahagia sekali pada saat bulan puasa gitu. Terus kenapa takjilnya banyak banget yang ada di jalan raya, terus banyak juga orang-orang yang memiliki harta yang berlebih membagikan takjil juga. Nah, mereka pun juga ingin merasakan sama seperti kita gitu kan. Ya, meramaikan gitu. Apalagi kita mayoritas muslim juga Ya, mayoritas di Indonesia di timur ini muslim gitu. coba sebutkan 3 makanan tajil yang cuma ada di bulan Ramadan. Tahun sekali cuma ada. Pisang. sagu mutiara Dan kerupuk baju. Oh iya, kerupuk mie. Iya, kerupuk Ini dapat hadiah nggak pertanyaannya? Ibu ini kayaknya ada 2 lagi Bu ya. Boleh di. Ini Alhamdulillah, kayaknya tahu teman-teman deh. pada semangat banget. Terima kasih ya teman-teman. Stay tune. Ini kayaknya aku kenal deh, Beben. Apa siksa bagi orang yang berbuka puasa sebelum maghrib? Sarapan bagi orang Sebelum maghrib. Siksa nggak ada siksa, tapi ganjaran yang diberikan oleh Oh, Allah benar. gitu. Bebek. Ya,
Bebek, Jadi Kok udah niat gitu ya? Ah, Jelek banget. jadi Kasian. tiga golongan orang yang dijabah doanya oleh Allah. Menarik, Salah kok. satunya adalah orang yang berpuasa hingga waktunya maghrib tiba. Tuh. Gitu. Sayang banget kan. Nah, sayang banget. Nah, jadi akhirnya ya Allah yang memberikan gitu ya. Saya tidak mengetahui ganjarannya apa, tapi yang pasti Allah sudah memberikan beberapa bukan punishment ya, apa ya? Ganjaran itu. Ya, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, gitu ya Kak Beben, tolong niat untuk berpuasanya diperbaiki. Betul, jangan sampai adzan asar menganggap itu maghrib. Iya, karena udah tidur dari subuh misalnya. Tolong, tolong ya. Do you have another question? Ada nih dari Mbak Hanun Hartininga. Bu Ustadzah, kalau bayar fidyah bagusnya saat hari itu juga atau akhir Ramadan boleh? Boleh di 2 waktu sebelum atau setelah akhir Ramadan. Kalau saya di akhir Ramadan karena Ramadannya kan telah usai, jadi dihitung berapa hari kita tidak puasa. Biar enak Gitu. Bu yang itu Iya. ya Bu ya. Tidak puasa itu dikarenakan sakit yang harus makan, dikarenakan setelah melahirkan Iya, kan dia harus menyusui juga, Bu, ya. menyusui ya gitu. Ya Iya, jadi Mas Gelar harus wajib menyusui agar bisa membayar fidyah. Betul. Bisa. Mau kamu? Ilmu buat nanti istri. Oh iya, benar. Ini nanti bayar Iya. fidyahnya gitu. Iya benar, betul. Parenting kan 2 orang. Iya. Siap-siap. Ada Doain ya tak- guys, Dar katanya mau segera beristri. Amin, amin. Amin, Semoga amin. disegerakan tahun ini Amin. dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Ibu satu lagi. Iya. Semoga terakhir ya. Ustadzah ya. Untuk wanita pembayaran fidyahnya seperti apa? Pembayaran fidyah berupa uang juga bisa. Oke. Gitu. Selama tadi saya sampaikan selama puasa ya. Puasa ini misalnya 30 hari, maka kita harus membayar itu selama 30 hari. Misalnya di Yayasan Yatim Piatu atau di tempat amal kayak gitu ya, tempat amal. Kalau di sini misalnya di Amal Salman gitu ya, bisa. Rumah Amal Salman. Rumah Amal Salman itu Oke. bisa gitu. Iya, iya. Mungkin maksudnya apakah golongan yang haid kah, yang nifas ya, perempuan yang dibolehkan bayar, apakah yang bolongnya gara-gara haid juga boleh Bu? Kalau yang disarankan orang yang sakit dan orang yang tadi menyusui. Oke, ya. Jadi kalau haid mah cukup sama kodok berarti Bu, ya? Cukup kita ganti di hari lainnya. Iya, iya. Cukup kodok puasa. Oke. Udah ya, Udah ada lagi nggak Rena? udah cukup sepertinya. Sekali Kayaknya. lagi, punten saya bukan ustazah tapi Oh, sedang iya, Ibu. belajar. Kayaknya saya Sedang bisa. belajar gitu ya. Tapi amin Karena kan, Bu, ya? amin. Karena ilmu saya belum mumpuni untuk ustazah. Tapi sangat cocok untuk menjadi seorang yang menyampaikan sesuatu Betul. ya. Amin. Adem banget Amin. suaranya. Itu di mahasiswa Ibu dirasa kayak Kayaknya gini terus deh. Iya, oke baik Ibu, terima kasih banyak. Iya. Kita kurang lebih 1 jam ada ya Ada berbincang-bincang dong. sama Iya. Ibu. Seru banget ya. Sami-sami. Dari mulai serius sampai bercanda ada. Aduh, bercanda terus ya, kebanyakannya nggak ada seriusnya. Tapi Ya, aduh. semoga hati-hati Ibu di jalan. Amin. Amin. Semoga Terima teman-teman kasih yang doanya. tadi udah bertanya juga, terima kasih banyak. Ya, Kalau sudah misalnya partisipasi. mau nanya-nanya lagi, Ibu punya media sosial mungkin yang bisa di reach out atau mungkin sifatnya akun pribadi aja nggak apa-apa. Siapa tahu bisa langsung deh Bu, saya kebingungan gini. Oh gitu. Iya, bisa Oh jadi ya, iya, Bu, ya. bisa. Nanti biar saya kirim ke Teh Rena. Oke, kalau begitu Ibu sekali lagi terima kasih Iya, banyak. Selamat Sami-sami. melanjutkan kegiatan dan ibadah Sami-sami. puasanya. Terima kasih banyak Bu ya. Iya, sami-sami. Nah, buat teman-teman jangan kemana-mana karena kita masih ada sesi berikutnya adalah
Bu, kita mau pamit. Oh, pamit. Mau ke bawah. Oh, mau masak-masak asik dong ya. Tapi ingat jangan ngincipin ya. Jangan ngincipin. Tapi Bu gimana? Kan susah ya buat ngerasain. Jadi harus coba. Iya, Bu, mungkin. Iya. Adalah yang nggak puasa di sini. Oh, dia nggak puasa di sini. Oke, kita pamit ya, Bu. Coba Iya, makasih banyak ya, Bu, makasih ya. banyak. Iya, amin. Teman-teman stay tune. Apakah kita sambil studio tour gitu ya? Terus gimana? Oke. Oke, let's go. Ibu makasih Bu. Iya, sama-sama. Mangga. Iya. Iya, makasih banyak ya, Teh. Ininya. Sebentar ya Tapi guys. jalin aja lah. Dari wifi. Ah, udah. Ini aku off-kan dulu ya. Langsung aja gitu. Ntar Raina lagi ke air dulu katanya. Sambil aja lah. Tunggu ya. Jadi hari ini Tribun Jabar akan memasak apa tadi? Martabak. Martabak yang suka ada di jajanan bapak-bapak gorengan. Oke. Martabak. Nah, boleh. Sini ada kulit lumpia. Kalau bahasa kerennya tortilla. Anjay. Tapi tortilla agak lebih tebal, lebih tebal. Ini Hey kan guys, tipis. I'm back. Kalau ini apa? Ini garam ya? Garam. Aku bisa deh, enggak. Ini ada bumbu, ada ladaku. Ada, Semoga masuk ya. boleh tapin lah daku. Ini juga ada masako, sudah masuk ya. Lalu ada 4 butir telur. Ada kornet sebagai topping. Ada tahu. Ada tahu kuning. Lalu ada ini apa ya? Bu? Daun bawang. Oh, daun bawang. Bawang daun. Iya, bahasa Inggris apa daun bawang? Nggak bisa. Kalau kita di sini sudah ada juru masak yang akan mengarahkan para host. Di sebelah sana ada yang Devina. Berarti mulainya minyak goreng. gimana? Minyak goreng, ini kompol. Mayones dan lain-lain. Aku udah pakai. Iya, apa juga. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa. Berarti ini toppingnya Banyak sekali. pakai Mikrofonnya ini bisa apa namanya itu? Kornet. Duh, enak banget nih. Langkah pertama adalah Apa, Bu? pasti memotong-motong dulu ini. Bajak oke. Kita masukin. Oh, Pakai sini ya. direndos berarti. Ini guys, tahunya kita pakai Yang 3 sama airnya. tahu kuning. Chefnya pengen di balik layar. Iya. Jadi chefnya agak deg-degan ya, kayak jadi pressure test gitu. Iya, kenapa ya chef yang di Master Chef dikasih makan tapi karena ngambek. Tolong Senang ya. komen di bawah kenapa orang-orang chef tuh emosinya gampang. Ini kita becek-becek ya, Bu ya. Iya, direndos aja. Harusnya pakai rendos. Nggak apa. Nggak apa, ini gampang karena Ini tahunya. semuanya. Oke. Wow, ini boleh yang lagi emosi di bulan Ramadan tuh cocok masak ini biar nah gitu. Cika. Iya, nih kamu lanjut. Oh, aku Ke, lagi ke sini. oh ke sini. Sini. Nih, yang kedua, masukkan kornet campur maksudnya ke dalam rendosan tahu. Semua? Semuanya. Satu atau 2 bungkus? Satu dulu. bungkus aja. Oke. Lalu Ingat kita semuanya. campurkan. Masih ada. Sebentar. Ya, ini bisa jadi ide jualan takjil buat teman-teman semua. Dah. Allah. Ih, harum banget. Ya enak banget. Awas, Jangan dicoel. jangan dicoel.
Bawang daun itu, bawang. Bawang daun. Kalian komen dong, kalian nyebutnya daun bawang apa bawang daun? Bawang daun. Daun bawang. Sekalian. Orang Sunda ya. Segini ya? Ini aja. Atau Banyak. Oh, iya. Bawang. Atuh. Semuanya, semuanya. Kan emang Semuanya. semuanya. Nah, Agak ini ya. Gak jadi males makan. Semuanya banget. semuanya. Oh. Iya, kan nggak tambah. Oh iya. Wow, buat kalian Berarti pecinta ini harus digini. Oh. Anda pikir kita bikin apa? Oh iya. Dan ingat, ini adalah temanya masak-masak martabak low effort low budget. Aduh, Low effort, low budget. Total tadi berapa pas beli? Gak nyampe 50.000 bisa untuk satu keluarga ya, jos Tribuners. banget. Di bawah 20 Di- ribuan ya. Di bawah 15.000. Wow. Asalkan telurnya udah punya. Lontengnya belum Ya, minyak gitu. punya. Jadi bukan beli semua ya. Ini masih di atas 20. Udah segitu aja. Itu ada sisanya saya. Oh, ya udah. Bersih. Iya, iya, iya. Buat apa juga ada sisanya guys. Nanti di mana yang Ustaz? Udah pulang. Bu, tadi aja manis-manis. Itu yang manis. Suaranya adem banget. Asli juga kalah aja. Gitu ya cara menaklukkan Kalah. Cuma kepikiran aja. ala-ala gelar, guys. Jangan percaya kalau gelar ngomong kayak gitu. Terus sekarang masih bumbu, kasih garam, kasih lada, dan Kasih juga garam. mixture. Adanya mau nasi darinya. Ya kan? Tergantung. Pakai ini deh, pakai ini. Segini cukup lah. Kayak kurang. Kurang nggak sih? Kurang. Setengah sendoknya boleh. Ini. Oke. Dipantau ya. Lalu masako atau ladaku? Dua-duanya. Keduanya. Kayak kurang deh. Kayak ragu-ragu. Karena di sini. Ini satu segini. Semua. Wow. Semua. Nggak akan mabok. Ah, di setengahnya aja nggak sih? Banyak banyak. Maaf ya, hostnya yang tidak yakin, juru masak yakin jadi nggak apa-apa. Wow. Ladaku biar ada lada-ladanya dikit. Katanya awas kasihkan Mimin diduga tidak tahu masak. Kok kalian benar sih? Kok tahu? Kalian tahu nggak sih sebelum kita mulai ini? Sebelum kita memulai masak-masak ini aku udah nanya Gelar, kamu bisa masakan? Karena saya nggak bisa. Dulu sih pernah bikin ini aku bikin kebab, nyoba enak. Walaupun Terus cuma sekali. ketagihan. Oh bisa ambil kebab ya udah. Aku tarik lagi ulang perkataanku. Sawarma. Ini segimana? Udah segini aja. Udah tadi udah. Nah, teman-teman Tribuners, boleh dong komen kalian lagi ngapain jam segini? Kalau saya biasa kalau di rumah sudah tidur sih jam segini, ada nunggu maghrib. Iya, boleh dong kalau ada komen bacain Nggak dikasih saus. akang kameramen. Nggak. Lihatin adonannya seperti apa. Oh, ini ya. Pokoknya Warnanya harus diaduk rata. Warnanya cantik banget. Hah? Warnanya cantik. Oh, Ada hijau, ada kuning, ada pink. Aesthetically pleasing kalau kata Gen Z. Udah ini bagaimana ibu-ibu? ini kulit lumpianya dibuka. Ini di sini aja. Enggak di sini. Satu-satu dong. Oh, satu Iya, aja. satu. Oke. Terus kita masukin Masukkan di tengah apa di pinggir? di tengah. 1 sendok. Ya. Kelihatan banget kalau sendok. Oh itu loh. Makan. Oh, nggak jadi. Telurnya diaduk dulu di sini, dikocok-kocok kan. Oh, mau di sini aja langsung. Gimana ini telurnya sih? Mohon maaf. Ini mah bukan host. Ini harus bukan chef. Iya, salah. Berapa telurnya? Dua. 2 biji. 2 butir. 2 butir. Ah, 2 butir, guys. telurnya harus ayam kampung. Oh, bebek bagus. Oh.
Kalau punya telur dinosaurus di rumah juga boleh sih. Gimana tadi? Nah, Kan telurnya kan gulungnya di telur. Kemana? Telurnya di gulung. ini udah jam-jam menuju buka, emang udah agak-agak konslet otaknya. Harus diaduk sampai rata. Kita aduk lagi sampai teksturnya teksturnya agak gerinjil-gerinjil gitu ya, menyatu lah pokoknya. Nih, Sampai si kornetnya juga halus, nggak ada yang ini lagi. Teksturnya mirip-mirip bubur. Wangi banget guys, jujur. Ingat-ingat wadahku. Tadi kau pakai banyak banget soalnya. Ini udah ya, Bu? Nah, baru sekarang kita nanti gelar yang akan melipat. Ya. Kita taruh di tengah. 1 sendok. Segitu yuk. Oh, segini. Wow, wow, wow. Kita taruh di mana ya? Kita taruh di sini kali ya. Ini taruh di sebelah sana. Kita pindahin dulu ini. Bisa. Nah. Oke. Gitu guys. Easy peasy lemon squeezy. Kita tambahin lagi. Ini kira-kira bisa bikin 10 ada? Lebih ya kayaknya. Dibikin 10 aja, ini cuma 10. Ya cukup lah ya buat ayah, ibu, kakak, adem, cukup lah 1 orang 2. Tuh. Melipatnya terserah kalian gimana, yang penting rapi dan oke. Ini nggak usah pakai telur, Bu, biar rapet gitu. Nggak usah. Tuh, udah gampang, tinggal lipat-lipat, sat-sat, jadi. Tinggal digoreng. Goreng. Ih, enak banget. Dibekal. Tambah cengek juga bisa. Iya, boleh kalau yang suka pedas, boleh ditambah cabai rawit atau ditambah cabai bubuk. Kebetulan nggak ada sekarang, tapi kalau kalian suka, nggak apa kan? Bisa dong. Nih, agak belah sini aja. Nanti yang makin sana makin banyak ini. Ini digoreng perkedel, tinggal tambah tepung. Kalian lagi apa guys? Akang kameramen, adakah komen-komen yang bisa? Iya di sini ya HP ininya. Coba bentar ya. Oh, kasihan ini. Oh, itu udah. Sepertinya mereka sedang menderita Oh. Hai teman-teman, Berapa yang nonton? 19. Oh, banyak juga. 190 juta. Oh. makanya 5 di YouTube ada. Langsung digoreng aja tuh. Boleh, oke. Nah teman-temannya kita mau ingetin, kalian tuh harus stay tune. Walaupun kalian gemes gitu ngeliat hostnya ini bisa masak atau enggak, nggak apa, kalian stay tune aja. Nggak bisa. Sebelah sini. Sebelah sini. Oke. Ininya Ini kita dapat spill kalau ini Terus. baru beli. Terus nah, tuh minyak. kita masukin minyaknya segimana ya? Nah, ini bisa disesuaikan sama kompor masing-masing ya. Bedanya apa? Ini sama. Itu kalau ini panas banget. Oh. Ini aja tuh, biar panas. Biar panas. Oke. Mana? Ada Oh ini. ini. Oh iya. Kita coba. Ih, Cute banget. yaks. Di masih juga tuh. Mimin diduga tidak mau masak. Kamu ya yang gak mau masak. Kan belajar. Iya. Kata ibu. Kok kalian takjil favorit kalian apa? Kasih tahu dong, aku penasaran. Nanti. Kok kalau gelar nih biasanya kalau di rumah jam segini tuh biasa lagi ngapain sih sambil nunggu buka? Aku kemarin justru mah disuruh Aldi tolong beliin ini. Nah, jadi- aku yang ngindernya. Oh, kalau di rumah biasa jam segini udah mencari takjil ya atau bantu-bantu ibu gitu ya. Oh, biasanya. Sama-sama. Saya juga kalau di rumah jam segini tidur. Ya, Nanti mepet maghrib baru alarm. udah ngapain aja gitu. Pahlawan kesiangan.
Min eta teh masak naon Min? Nah, Ini kalau kita kalian yang baru gabung. Kita masak apa teh? kita masak martabak telur low budget, low Effort. Ih. betul. Tadi easy peasy lemon squeezy banget. Kamu bisa gimana kan? Ada replaynya masih Enggak. Intinya dari bahan yang kita pakai itu ada kulit lumpia, ada garam, ada ladaku, ada masako, ada telur, ada kornet. Ini kornet sesuai pilihan aja ya. Bisa pakai yang lainnya misalnya, atau pakai daging sapi sama-sama kayak kornet. Iya sih. Pakai daging giling mungkin lebih fancy. Boleh. Gitu. Mau pakai daging saikoro juga boleh, tapi nanti nggak jadi martabak ya. Ini udah panas, udah sih. Udah sih, udah Min bubuk-bubuk. mau nanya Min, habis puasa itu apa ya lamaran? Lebaran. Dikebawahin. Oh, lebaran, Apa nggak usah? guys. Tiponya kejauhan, euy. Ah, udah. Wow. Dikecilin aja sih. Nah, kita goreng sekarang. Coba. Ih, ayo loh. Bisa. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ih. Ya Allah. Oh. Ya Allah. Ya Allah, ini penderitaan banget ya Allah. Kita masih Guys, ini kebalik. kita masih bertahan itu. Guys, Wajar. itu masih cukup sih. Lalu ini kalau penuh. Nanti kan harus dibalik-balikin. Tiga bisa. Enggak Nggak mau. Hostnya nggak mau tiga, guys. nggak mau daripada menyulitkan kita. Min, Kabita, cenah. Iya tuh. Low kolesterol enggak? Low kolesterol. Tapi kalau pagal-pagal di sini mah tetap. Kalau misalnya kalian mencari yang low cholesterol, mungkin bisa diganti ya minyak gorengnya. Kalau kita pakai minyak goreng sawit, mungkin kalian bisa pakai Zaitun. minyak olive oil. Iya sih. Kalau pakai margarin sama aja ya. Kalau pakai margarin nggak mateng, dia kurang banyak. Min Kabita, Min. Bikin atur di rumah. Bisa meureun, gampang banget. Gampang banget, langsung aja join kita masak-masak. Kamu di rumah, kita di sini. Ih, Mohon maaf ya guys, karena masaknya di kompor listrik, jadi agak lama. udah mulai coklat tuh sedikit. Nah, begitu easy peasy. Ada nggak kalian yang mau recook? Kalau recook, kalian di rumah posting di medsos tag @Tribun Jabar. Nanti yang postingannya paling menarik bakal ada hadiah. Bisa. Ada hadiah nih, aku recook resep Ramadan, resep spirit Tribun Jabar hari ini misalnya. Tag Instagram, di TikTok, semuanya yang postingannya menarik. Sumpah ini yang bakal dapat hadiah. Ya. Mungkin mencari dulu. Diingatkan lagi pada kalian nanti ada giveaway. Habis ini berarti giveaway-nya. Iya, habis kita masak-masak nanti ada giveaway. Kita nanti cek siapa juara satu. Oh. Betul, yang hari ini nonton dari awal sampai akhir, aktif komen dan juga aktif tap-tap layar. Apakah ini udah kecoklatan sih? Kita balik dulu kali ya. Boleh. Wow. Enggak. Wah, Belum ini. rata aja. Tuh guys, kan nanti kalau udah agak golden brown gitu di pinggir-pinggirnya, boleh langsung dibalik. Golden brown nanti ngeri banget. Guys, kalau misalnya kalian bisa cium aroma studio masak-masak kita di Tribun Jabar ini, wangi banget, gak bohong. Padahal bahan-bahannya sangat sederhana, tapi kayak kalau masak di rumah pun bakal pada excited gitu makannya, soalnya wangi. Dan bermicin ya, karena banyak yang suka micin. Halo buat teman-teman lain yang juga baru bergabung. Stay tune, kita bakal ada giveaway loh. Tap-tap layar, jangan lupa. Beben sudah bergabung, nama dia sudah bergabung. Halo, Teh Santi Febrianti. Makasih sudah like, jangan lupa share, oke? Share ke kakak, ke adik,
ke orang terkasih, ke teman, ke semuanya. Join live Tribun Jabar. Aromanya sih. Ya wangi banget guys, kan gak bohong aku. Iya, kita jam berapa Masih sekarang? nggak dihitung? Oh, sekarang jam 3.25. Masih 2 jam. Bisa, kata Bu Ustazah juga, kita harus ikhlas guys. Tuh. Ikhlas terus kan. Karena itulah sejatinya. Ini udah belum sih? Coba dibuka. Udah sih kayaknya. Boleh. Bu segini udah belum sih? Kita nggak yakin. Dikit lagi ya? Balikin lagi. Yang itu yang coba lihat. Tuh. Ih, yang itu bagus tuh. Adakah yang tidak berpuasa today? Sini dicengekkan punya. Di saus cengek, kita punya saus kan di sini punya. Oh, berarti ini adalah BM ibu gitu. Nah, agak-agak juru masak kita hari ini. Setiap hari menu di Tribun di live kita di Spirit itu ditentukan oleh BM-nya juru masak kita ya. Tapi kita sampling ya, nanti bikin minuman, sambil lagi. Ini tisuin dulu nggak sih biar minyaknya? Oh, tisu minyak ada ya? Nggak ada ya tisu aja. Tisu towel tisu. Ini udah ya. Boleh. Coba Nah, dilihatin dulu. Tuh, ya. Maaf guys, aman-aman. Nah, udah golden Di- brown. Jangan lupa Ditiriskan. disedot biar nggak terlalu lemak. Ini kita udah 2 aja, gorengnya apa goreng lagi? Goreng lagi dong. Oke, sambil kita bikin lagi, goreng lagi. Goreng aja dulu semua. Untuk teh, mau dicoba. nanti di belakang layar. Ini udah rap. Oh, sama barudak. Wah, wangi. Asli, wangi. Sumpah wangi banget guys, nggak bohong. Berarti mbak ini cocok sih bumbunya. Masak kok. Yes, Oh, thanks. padaku. Barang-barang easy peasy. Aduh. Susah. Maaf guys, panik. Nah, sambil nunggu matang, aku mau nanya gelar dulu waktu kecil nostalgia zaman Ramadan yang menurut kamu sekarang kayak udah nggak kayak gitu lagi deh anak-anak zaman sekarang. Apa kira-kira? Ini dulu teh tiap sore kadang ngabring sama barudak teh. Ngapain eta teh? Mau sepedahan. Oh, Dulu mah aku kayak gitu. Jabanin dulu mah pernah zaman. sebentar saya off frame dulu. layangan. Jadi ngobrol layangan. Oke. Ngabuburit teh capek gitu. Ngabuburit. Oh, jadi nyampe rumah langsung maghrib ya, langsung azan. Kalau saya dulu masjid itu masih ramai anak-anak, nggak tahu di sekitar rumah saya emang anak-anaknya udah berkurang, udah pada gede juga, cuman dulu tuh rame banget sama anak-anak, walaupun kadang annoying ya kalau kita lagi bener sholatnya, cuman tuh kadang kangen juga gitu loh yang anak-anak recet di masjid makan nyalain petasan. Dulu mah masih boleh ya, maksudnya masih lumrah lah gitu petasannya habis terawih, pas lagi terawih dedot. Iya, jadi maksudnya rame gitu kan. Sekarang tuh udah jarang di rumah aku ya. Kalau di kalian gimana? Karena kan sekarang udah pada ke gadget sebenarnya. Iya ya, so sad. Tapi sekarang belum tentu tuh perang sarung tau, masih ada aja perang sarung. Iya, perang sarung. Perang sarung jadi si sarungnya tuh dilipat, di ujungnya tuh ditaliin gitu, jadi gede segini bang. Iya, tapi kok nih kalau kalian baca berita perang sarung tuh kadang menyebabkan korban, kagak jarang juga korban jiwa. Jadi kalau iya, jadi kalau di biasanya antar kampung gitu ya, geng antar kampung gitu. Jadi kan kelepasan kayak gininya. Iya. Jadi makanya kalau yang perang sarung itu malah diamanin langsung. Iya, jadi tolong stay safe ya kalian. Ini kita balikin. Iya, betul. Itulah. Ya, hotel lagi selain berarti ya. Akan mencontohkan perang sarung kah? Oh, Senin lah kita bikin meracik minuman. aku mau konsep kabayan. Oh, haruskah cewek? Oh, sama Rizwan. Teman yang tidak pernah pulang. Tugas paling udah golden brown. Tapi ini yang kurang berat. Tapi nggak apa-apa.
Soalnya kayak gitu. minyaknya kalau yang gini kan panasnya cuma di tengah. Kalau nggak gitu aja. Nah, gitu. Nah, letakkan. Nah, Ya nanti kita bagi. ih, nah, hasilnya guys, ini 2. Nanti kalau yang minyak sediakan tisu apa? Tisu minyak, tisu towel tisu. Gelar udah beli baju lebaran belum? Ya jelas enggak lah. Enggak, alhamdulillah dari tahun kemarin enggak. Ya, selagi ada yang bisa dipakai dari tahun sebelumnya. Soalnya kemarin gitu-gitu kayaknya gini baju. Kan cowok ya, kan kalau cewek Iya, lebih ya. bervariasi gitu. Model ini, model itu ya. Iya. Enggak, karena yang aku lihat tuh kalau laki-laki baju lebaran itu pasti ciri khasnya si kokonya tuh Koko. santai. Oh Gitu, iya. Ya kan? Terus kamu nggak suka gitu? Bukan. Makanan lagi dong. Lihat sudah admin sebelah sana sudah lapar. Mungkin next kita bisa bikin gohyong. Itu makanan yang lagi viral juga. Kayak Chinese food gitu. Kayak mirip-mirip gini juga pakai kulit. Atau nanti kita nyoba bikin bakpia M. Haris. Guys, kalau misalnya kalian punya rekomendasi, Min masak ini dong. Bukan betul. karena kalian pengen tahu cara masaknya, tapi ingin aja nyiksa kita kebingungan untuk memasak, boleh banget. Jadi biar kedepannya nggak bingung kita bikin apa, kalau tulis aja di kolom komentar. Sudah matang. Ya udah matang ya? Udah sih harusnya. Tapi Kalau masih lama ya? putih. Soalnya kalau kompor listrik itu biasanya kalau dia terlalu panas akan mengecil gitu suhunya. Mau teori dari mana tuh? Tuh, dia nggak nyala. Nggak tahu emang ini kayak super panas tuh memang segini sebenarnya. Gak apa, kita tunggu sedikit lagi. Apa tuh aja? Ada seseorang di luar studio yang mengatakan bahwa dia mencium masakan. Oh mas, kita kasih ke orang-orang di luar wanginya. Kita minta orang-orang di luar. Lagi live. Asli, tangannya. Ya Allah. Kornet deh kayaknya yang bikin wangi itu. Penderitaan sebenarnya kan wah pada Itu teh pintunya dibuka. Ini udah ya? Tuh. Ini udah matang, kita angkat, boleh didekatkan, Gar. Tunggu. Tuh, wah ini sih enak banget. Kalau misalnya kalian mau lebih kering, bisa ditunggu agak lebih. Ini mana ya? Dikit aja. Boleh ya? Tuh, wah. Kalau yang suka kering kayak saya, kalian bisa nunggu dia lebih agak kering lagi. Tapi kalau misalnya masaknya di kompor api, itu kecilin aja apinya. Jadi dia matang sampai ke dalam-dalamnya. Ini di tengah aja nggak sih? Apa? Ini kenapa harus buka piring baru? Cukup. Bikin lagi nih atau udah? Udah dulu. Bikin 5. Oke. Dah, tolong kasih rating masakan kita hari ini. Ini dia martabak telur low budget. Low effort. Betul sekali. Selamat kalian sekali lagi kalau misalnya mau recook resep kita hari ini, post di media sosial, di Instagram, di TikTok, tag @tribunjabar biar dapat hadiah. Nah, hari ini juga kita akan mengumumkan Senin. Jadi sini kita mau cek dulu siapa yang Ya, hari ini kita bakal cek siapa yang paling lama nonton live kita pada hari ini, dan pengumuman pemenangnya akan disampaikan pada hari Senin. nanti bareng Tanggal 18. Tanggal 18.
Jangan lupa live-nya itu setiap jam 2 siang, oke? Ya, jam 14.00. Oke. Kalian bisa pasang alarm, bisa pasang pengingat. Kita live jam 2 siang. Nah, Tuh. akan diumumkan pemenang giveaway hari ini. Oke. Oke, kita cek dulu ya sekarang berarti siapa top viewers kita pada hari ini. Oke, nanti aja. Oh, sama-sama pengumuman sekalian ke Senin. Oke, nggak jadi berarti. Oke, kalau gitu kita cukup sampai di sini dulu, Glar. Ini aja. Terima kasih banyak sama teman-teman yang udah nonton hari ini. Maaf kalau hari ini saya banyak megang ini, nanti akan saya perbaiki. Kasih ya yang udah nonton. Kasih dari awal banyak. sampai akhir. Selamat ngabuburit, masih ada 2,5 jam lagi. Semoga amal ibadah puasa kita lancar ya sampai Amin, amin, amin. full nanti 30 Ramadan, dan juga selamat melanjutkan ibadah puasa teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya seperti